Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Sinfasyang Senin, 13 Desember 2021. Melatih praktik suci secara murni, kelak akan mencapai kebudaan. Episode 936. Hendaknya memahami kebenaran daripada hakikat diri. Tubuh daripada hakikat Dharma adalah tubuh Dharma. Dharma yang sejati dan murni dari tata gata adalah dalam dan jernih, senantiasa hening dan penuh, dengan pahala kebajikan sejati yang tak bertepi, mengajarkan segala dharma dengan sifat setara. Hadirin semuanya, kita setiap hari mendengarkan dharma. Apakah dharma ada terserap ke dalam batin atau tidak? Sudahkah menemukan sifat hakiki diri sendiri? Sifat hakiki diri sendiri itu sebenarnya apa? Dalam jangka waktu yang lama, telah berulang kali menekankan tentang kebenaran dari hakikat diri, selalu menekankan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Ingin setiap orang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai kebenaran yang ada dalam hakikat diri. Nilai kebenaran dari sifat hakiki tatata ini ada di semua alam dharma di alam semesta. Prinsip kebenaran ini kita hendaknya bersungguh hati untuk mencari tahu bagaimana tatata dalam diri kita. Dapat dipadukan dengan prinsip kebenaran dari alam dharma di alam semesta. Ini adalah Sang Buddha, datang ke dunia untuk mengajari kita agar batin kita dalam kondisi murni, menghayati prinsip kebenaran dari segala sesuatu di dunia, berharap batin kita bisa sangat jelas terhadap segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. Semua ini tentu memiliki sifat hakikinya masing-masing, mengandung prinsip kebenaran di dalamnya. Maka dikatakan tubuh daripada hakikat Dharma adalah tubuh Dharma. Kita pada dasarnya juga memiliki sifat hakiki tatata, yang merupakan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Batin kita begitu jernih dan bisa memahami segala sesuatu. Berharap kita melatih diri. Diri sendiri harus mampu mengatasi rintangan. Hendaknya memahami kebenaran daripada hakikat diri. Jangan biarkan diri sendiri memiliki rintangan. Harus memahami diri sendiri. Ini adalah Dharmakaya, yaitu tubuh Dharma adalah prinsip kebenaran sejati. Memahami prinsip kebenaran dari pandangan dan sifat semua fenomena. Bisa memahami semuanya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati dalam melatih diri. Oleh karena itu, Dharma yang sejati dan murni dari tata gata. Ini adalah Dharma sejati dan murni dari tata gata. Dharma sejati dan murni dari tata gata seperti apa? Dalam dan jernih, senantiasa hening dan penuh. Dalam batin mereka adalah demikian jernih dan tenangnya. Jernih dan tenang bagaikan sebidang cermin. Dapat memantulkan kondisi yang sangat luas. Cermin batin ini kita semua memilikinya, hanya banyak noda batin yang mencemarinya. Dari cermin batin kita dicemari sampai menjadi satu bidang hitam. Cermin batin itu sendiri apakah mengalami kerusakan? Sedikit pun tidak rusak. Cahaya cermin batin ini masih tersimpan dalamnya. Asalkan kita sepenuh hati terhadap cermin batin ini, dibersihkan.
Cermin batin ini dengan sendirinya akan bersih. Sifat cermin sendiri bisa memantulkan kondisi luar. Prinsip kebenaran yang sama. Ini adalah sifat hakiki kita yang jernih dan senantiasa tenang. Adalah sifat hakiki yang sempurna. Semua orang sempurna sifat hakikinya ini. Semua orang setara. Maka Sang Buddha ingin kita semua mengikis selapis demi selapis kegelapan batin ini, sehingga kita dapat menumbuhkan satu demi satu jiwa kebijaksanaan. Ini adalah sebidang hati Buddha yang tulus terhadap pada makhluk. Dengan pahala kebajikan sejati yang tak bertepi, mengajarkan segala dharma dengan sifat setara. Ini adalah pahala kebajikan yang tak bertepi dari Sang Buddha kepada semua makhluk, dari kehidupan ke kehidupan, kalpa demi kalpa. Tidak lain adalah demikian bersungguh hati demi para makhluk. Ini adalah harapan mendasar yang sesungguhnya dari Sang Buddha. Harapan mendasar yang sesungguhnya dari Sang Buddha, dari kehidupan ke kehidupan terus-menerus datang ke dunia. Dari sinilah terus menghimpun pahala kebajikan, melatih ke dalam dan praktek keluar. Terhadap semua makhluk adalah setara. Naskah atau sutra sebelumnya yang sudah selesai pada bagian tersebut, bagian prosa tersebut, di mana Sang Buddha sudah selesai memberikan peramalan kepada Yang Arya Kasyapa. Tetapi ini diulang kembali. Pada ketika itu, Bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, "Aku beritahukan kepada kalian para biksu, dengan mata Buddha aku melihat kalau Kasyapa dalam kehidupan mendatang, setelah kalpa tak terhitung lamanya, kelak akan menjadi seorang Buddha." Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Kembali mengulangi apa yang telah disampaikan sebelumnya, karena ada orang yang terlambat datang secara perlahan-lahan, tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan Dharma, tetapi mengulur-ngulur waktu. Orang yang terlambat datang ini mungkin tidak mendengar Sang Buddha sungguh berwelas asih. Berhubung karena engkau datang terlambat, namun perihal Kasyapa menerima peramalan adalah sangat penting. Aku mengulanginya sekali lagi, ataupun terhadap orang yang punya ingatan kurang baik, atau orang yang kurang daya pemahaman dan penghayatannya. Aku akan mengulanginya sekali lagi. Maka lahirlah syair ini pada kehidupan mendatang Kasyapa. Setelah kalpa tak terhitung lamanya, melewati waktu yang sangat panjang, karena beliau harus bertemu dengan 3 juta koti Buddha, harus menerima pengajaran di tempat pelatihan dari begitu banyak Buddha, sambil mengakumulasi pahala kebajikan, juga harus menjalin jodoh baik di tengah orang banyak, termasuk juga harus menempa diri di tengah orang banyak, agar kebijaksanaannya dapat tumbuh berkembang. Oleh karena itu, beliau harus belajar dari begitu banyak Buddha. Maka, setelah kalpa tak terhitung lamanya, kelak akan menjadi seorang Buddha. Kelak di masa mendatang juga akan menjadi Buddha. Syair berikutnya, dalam kehidupan mendatang akan memberi persembahan, bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Buddha Bagawan. Demi kebijaksanaan Buddha akan melatih praktik suci secara murni, memberikan persembahan kepada yang tertinggi, paling dimuliakan di antara makhluk berkaki 2. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Masih harus melalui proses seperti ini.
perlu memberi persembahan, bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Buddha. Karena para Buddha Bagawan, setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Beliau sangat menghormati setiap Buddha, mengagumi kebijaksanaan para Buddha. Di bawah ajaran Buddha melatih praktik suci, seperti Kasyapa di bawah ajaran Buddha Sakyamuni. Ketika mulai membangkitkan tekad, beliau melatih praktik murni, memberikan persembahan pada yang tertinggi, paling dimuliakan di antara makhluk berkaki dua. Menggunakan praktik murni ini untuk memberikan persembahan kepada setiap Buddha. Ajaran yang diajarkan setiap Buddha, dia menerima dan menegakkannya dengan tulus. Mempraktikkan sesuai yang diajarkan. Ini merupakan persembahan yang tertinggi. Bukan memberi persembahan berupa materi, namun menggunakan hatinya yang tulus, mempraktikkan sesuai yang diajarkan untuk memberikan persembahan kepada yang paling dimuliakan di antara makhluk berkaki dua. Yang paling dimuliakan di antara makhluk berkaki dua adalah yang Maha Sadar, yang dilengkapi dengan berkah dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan mendatang akan memberi persembahan, bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Buddha Bagawan. Dari apa yang telah berlalu, telah akan bertemu dan mengabdi pada para Buddha. 3 juta koti jumlah yang ditemui. Dari apa yang telah berlalu. Yang telah berlalu telah akan bertemu dan mengabdi pada para Buddha, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Pasti bisa ketemu dari kehidupan ke kehidupan. Dharma Tatata Buddha selalu di hati dia dari kehidupan ke kehidupan. 3 juta koti, angkanya kelihatan banyak sekali. Inilah pelatihan diri yang harus kita lewati. Demi kebijaksanaan Buddha akan melatih praktik suci secara murni. Syair menyampaikan tentang melatih kebijaksanaan dengan dharma dan praktik suci, mencakup 6 paramita secara keseluruhan. Praktik suci. Kita selalu bilang harus benar-benar melatih kebijaksanaan kita. Dengan kebijaksanaan baru bisa praktik suci. Kita harus sangat jelas dengan ajaran ini. Demi kebijaksanaan Buddha akan melatih praktik suci secara murni. Inilah maknanya, kenapa diulangi, agar kita bisa lebih memahami. Melatih kebijaksanaan harus praktik suci. Jika cermin tidak dilap dengan bersih, tidak akan bisa memantulkan gambar dari lingkungan luar. Kebijaksanaan itu artinya sangat terang. Praktik suci adalah melatih kejernihan. Harus melewati 6 paramita. Perdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, dan kebijaksanaan. Yani harus berada di tengah masyarakat. Kita berada di tengah masyarakat agar bisa mencapai kebuddhaan dan mencapai kebijaksanaan Buddha, sehingga harus mencakup 6 paramita secara keseluruhan. Dalam melatih praktik suci bukan artinya sama sekali tidak berinteraksi dengan orang, baru bisa disebut murni. Bukan demikian. Namun harus masuk ke tengah masyarakat dan berinteraksi, dan tidak tercemari olehnya. Maka jika kita bisa bersumbangsi, lalu menegakkan sila dan juga bersabar di dunia ini, maka dengan sendirinya kita akan bisa melatih pemikiran tersebut. Harus sepenuhnya memahami dan merenungkan dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan metode apa di dunia ini, agar tidak terpengaruh oleh orang banyak. Melatih pemikiran ini adalah samadhi.
Kekuatan samadhi ini membangkitkan kebijaksanaan kita. Ini adalah dharma. Karena ingin menyempurnakan kebijaksanaan Buddha, memurnikan tubuh dan batin, serta melatih segala praktik suci, kebijaksanaan Tathagata adalah dalam dan luas, ibarat lautan yang dalam, luas, tidak berdasar. Jadi, karena ingin menyempurnakan kebijaksanaan Buddha, kita melatih praktik suci, semestinya berada dalam sat paramita atau 6 paramita. Praktik sat paramita tentu harus terjun ke tengah orang banyak. Jadi, memurnikan tubuh dan batin, serta melatih segala praktik suci. Kita harus menggunakan tubuh dan batin yang murni, melatih diri di tengah orang banyak, melatih berbagai macam praktik murni. Jika tanpa kekeruhan, bagaimana mungkin ada kemurnian? Jadi di tengah kekeruhan, kita dapat mempertahankan kemurnian batin. Ini adalah usaha keras. Ini adalah melatih diri. Dan mengatakan lagi, kebijaksanaan Tathagata adalah dalam dan luas, ibarat lautan yang dalam, luas, dan tidak berdasar. Kebijaksanaan Tathagata ibarat lautan dalam dan luas. Kebijaksanaan Tathagata adalah berasal dari melatih praktik suci secara murni. Melatih praktik secara murni adalah praktik dengan meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membebaskan diri dari nafsu keinginan. Hendaknya tahu bahwa para Buddha dari masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, tiada satupun yang tidak meninggalkan kehidupan berkeluarga dan melatih praktik suci hingga akhirnya mencapai penerangan sempurna. Setiap sosok Buddha ingin mencapai kebuddhaan. Beliau harus meninggalkan kehidupan berkeluarga. Meninggalkan kehidupan berkeluarga adalah menunjukkan bahwa telah memutuskan cinta kasih kecil, keinginan pribadi, dan keinginan berkeluarga. Demikian berfokus melepaskan cinta kasih kecil. Cinta kasih universal untuk para makhluk di dunia. Ini adalah praktik turun-temurun dari guru besar Dharma. Juga para Buddha pada masa lampau dan Buddha masa mendatang untuk mencapai kebuddhaan. Tiada satu pun yang tidak meninggalkan kehidupan berkeluarga. Hanya dengan demikian mereka baru dapat memikul Buddha Dharma demi para makhluk di dunia. Para Buddha dari masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, tiada satu pun yang tidak meninggalkan kehidupan berkeluarga dan melatih praktik suci hingga akhirnya mencapai penerangan sempurna. Makanya, baik masa lalu maupun di masa mendatang, para Buddha semuanya adalah sama, sehingga dikatakan para Buddha memiliki ajaran yang sama, menapaki jalan yang sama. Ketika memulai dari awal, harus ada tekad untuk melatih diri, kemudian meninggalkan keluarga sepenuhnya menjadi murid Buddha Sakyamuni. Sebuah keluarga yang besar dari Tathagata dan demi seluruh makhluk yang ada di dunia. Kasihnya adalah kepada keluarga besar di dunia. Niatnya sudah mencakup ke seluruh dunia, sehingga memberikan persembahan pada yang tertinggi, paling dimuliakan di antara makhluk berkaki dua. Karena para Buddha semuanya telah meninggalkan keluarga sendiri, sepenuh hati melatih diri memupuk berkah dan kebijaksanaan di tengah masyarakat, dari kehidupan ke kehidupan, dalam waktu kalpa yang tidak terhingga, sepanjang jalan yang dilalui, sehingga layak bagi kita untuk memberikan persembahan pada yang tertinggi, paling dimuliakan di antara makhluk berkaki dua. Batin adalah yang mampu memberikan persembahan kepada yang memiliki berkah dan kebijaksanaan sempurna. Bhagawan
yang tertinggi adalah yang menerima persembahan. Berkah sempurna, kebijaksanaan sempurna, sehingga batin adalah mampu memberikan persembahan kepada yang memiliki berkah dan kebijaksanaan sempurna, bagawan yang tertinggi. Dengan menggunakan hati kita memberi persembahan dengan tulus kepada bagawan yang memiliki berkah dan kebijaksanaan sempurna. Ini adalah kita harus tulus hati dalam memberikan persembahan. Kita harus mengamalkannya dalam praktik sesuai ajaran. Berikut dikatakan, mempelajari dan melatih segalanya, kebijaksanaan yang tiada tara pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebudayaan. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Bagian naskah sutra ini mengatakan hendaknya melatih diri seperti ini, mempelajari dan melatih segala kebijaksanaan yang tiada tara pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebudayaan. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, selama sebersih niat pikiran ini sepanjang jalan, demikian melangkah batin tidak ternoda. Tidak peduli berapa lama, pada akhirnya akan mencapai kebudayaan. Ini adalah mempelajari dan melatih segalanya. Dikarenakan lama berada dalam kebingungan, kita merusak niat bajik sendiri. Sekarang baru tahu dan sadar, sehingga mau kembali pada esensi dari sifat hakiki. Inilah yang dinamakan melatih. Secara perlahan-lahan mencapai kemajuan dinamakan mempelajari. Mempelajari dan melatih segalanya. Dikarenakan lama berada dalam kebingungan, kita merusak niat bajik sendiri. Jadi, sekarang baru tahu dan sadar. Ini adalah mengatakan kita makhluk awam adalah demikian adanya. Dikarenakan waktu yang lama berada dalam kebingungan dalam dunia makhluk awam, batin setiap orang telah ternodai. Ini dikarenakan diri kita sendiri yang menciptakan dan menodai diri sendiri. Saat ini karena memiliki sebab dan kondisi, sekarang baru tahu dan sadar. Sekarang setelah benar-benar mendengar ajaran Buddha, sekarang telah memahami sepenuhnya, sehingga mau kembali pada esensi dari sifat hakiki. Sekarang telah memahami, kita telah pulih kembali pada sifat hakiki kita yang murni. Sifat hakiki kita yang murni, esensi tercerahkan yang murni, adalah nilai kebenaran sejati. Sekarang ini kita telah memahami semuanya. Inilah yang dinamakan melatih. Sudah paham, maka harus mulai tekun bersemangat, harus baik-baik berlatih. Secara perlahan-lahan mencapai kemajuan. Berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun waktunya sangat panjang, harus melewati pelatihan, melalui 3 juta koti ladang pelatihan dari para Buddha. Tapi asalkan niat pikiran itu murni, langkah demi langkah, maju ke depan. Dengan sendirinya akan bisa memulihkan sifat hakiki, mengembangkan kebijaksanaan. Oleh karena itu adalah kebijaksanaan yang tiada tara, kebijaksanaan dari kesadaran terhadap segalanya. Dinamakan kebijaksanaan yang tiada tara, merujuk pada mereka yang melatih 2 jalan dan 5 bodi, dapat memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha. Kebijaksanaan yang tiada tara, kebijaksanaan dari kesadaran terhadap segalanya. Kita berlatih, telah memahami dan menghayati kebijaksanaan adalah kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan. Pengetahuan adalah bisa membeda-bedakan benar dan salah, tahu membedakan benar atau salah. Mencapai kebijaksanaan itu adalah kesetaraan. Kesetaraan semacam ini, pandangan welas asih yang setara, adalah
kebijaksanaan yang sempurna. Dengan sendirinya, kita akan memiliki pandangan welas asih yang setara. Ini dinamakan kebijaksanaan Buddha, dinamakan kebijaksanaan yang tiada tara. Itu adalah rujuk pada mereka yang melatih 2 jalan dan 5 bodi, dapat memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha. Pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebuddhaan. Tubuh terakhir pada pencerahan setara akan mencapai penerangan sempurna. Tubuh terakhir adalah dalam kehidupan ini mencapai pencerahan, dinamakan tubuh terakhir. Pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebuddhaan. Pada akhirnya setelah mencapai bodi, maka akan mendapatkan tubuh terakhir. Pada kehidupan mendatang dia juga akan mencapai kebuddhaan, sehingga tubuh terakhir pada pencerahan setara akan mencapai penerangan sempurna, yaitu membina diri sampai akhir. Semua kerisauan telah dihapus. Delusi pasir dan kegelapan batin semuanya dihapus. Cinta kasih dan kewelasasihan yang setara telah mencapai tahap akhir. Dari semua yang telah kusaksikan di dunia, Dharma telah mencapai alam semesta dan seluruh alam Dharma. Dari semua yang telah kusaksikan di dunia, tiada satupun yang menyamai Buddha. Kebijaksanaan demikian, yaitu telah mencapai penerangan sempurna. Tubuh terakhir pada pencerahan setara adalah Buddha mencapai kebuddhaan. Sewaktu mencapai pencerahan setara, kekuatan dimulai dari batin kita sendiri. Sehingga tadi sudah kita bahas, hendaknya memahami kebenaran daripada hakikat diri. Harus sering memahami sifat hakiki kita. Begitu dekat dengan batin kita, begitu dekat setiap hari dan setiap saat. Semuanya karena dari tubuh kita dan batin kita bersentuhan dengan kondisi luar. Khawatir atau bahagia? Bukankah semua ini adalah segala kondisi dari luar? Singkat kata, banyak hal kita saling berinteraksi dalam kehidupan keseharian. Sesungguhnya, apakah kita sudah tersadarkan akan sifat hakiki kita? Prinsip kebenaran ini, prinsip kebenaran di sekeliling kita, apakah sudah kita pahami? Sehingga bukankah kita harus amat bersungguh hati baru bisa mencapai pahala kebajikan yang tiada bertepi, bisa mencapai segala dharma yang sifatnya setara, mencapai harapan menyucikan hati manusia di dunia. Kita semua harus memiliki batin yang terang. Jangan ada kegelapan batin. Bagaimana kita harus membangkitkan tekad dengan sebuah ketulusan kita, berbagi dengan para makhluk di bumi, dan menyucikan mereka. Ini bergantung pada kita, harus senantiasa lebih bersungguh hati.